Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bab subgrup dengan dosen pengampu Ibu Masrurotul Laili MSc. Dengan anggota kelompok Kutsiati Rofiko NIM T 2018-7061, Haifa Subhan NIM T 2018-7076, dan Anissa Widya Stuti NIM T 2018-7078. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Di sini saya akan menjelaskan kompleks suatu grup. Misalkan G suatu grup. Apabila H kompleks G dan H bukan sama dengan 0, maka H disebut kompleks dari G. Apabila PG adalah himpunan kuasa dari G, yaitu himpunan dari semua himpunan bagian dari G, maka dapat didefinisikan operasi-operasi linear pada PG. Misalkan irisan, gabungan, dan selisih. Definisi 5.1, misalkan H dan K adalah kompleks dari grup G, maka yang pertama, HK sama dengan himpunan AB adalah A bilangan H dan B bilangan K. Yang kedua yaitu H inverse sama dengan himpunan A inverse adalah A bilangan H. Contoh, U9 sama dengan 1, 2, 4, 5, 7, 8. Dengan perkalian mod 9 adalah suatu grup. H sama dengan himpunan 1, 2, 5 dan K sama dengan 2, 4, 7. Masing-masing adalah kompleks dari U9. HK sama dengan, jadi yang ini sama yang ini. Jadinya himpunan 1,2, 1,4, 1,7, 2,2, 2,4, 2,7, 5,2, 5,4, 5,7 sama dengan himpunan 2, 4, 7, 8, 5, dan 1. H inverse sama dengan 1 inverse, 2 inverse, dan 5 inverse sama dengan himpunan 1, 5, 2 sama dengan H. K inverse sama dengan himpunan 2 inverse, 4 inverse, dan 7 inverse sama dengan 2, 7, dan 4 sama dengan H. H inverse sama dengan himpunan 1, 2, 4, 5, 7, 8 sama dengan U9. Definisi operasi kompleks dan grup G memenuhi sifat asosiatif, maka perkalian kompleks dari G juga memenuhi sifat asosiatif. Misalkan HK dan M kompleks G akan ditunjukkan H dalam kurung HKM sama dengan H dalam kurung KM. Dalam kurung HKM sama dengan himpunan dalam kurung HKM adalah H bilangan H, K bilangan K, dan M bilangan M. Himpunan H dalam kurung KM adalah H bilangan H, K bilangan K, dan M bilangan M sama dengan H dalam kurung KM. Karena HKM bilangan G dan G adalah grup, maka dalam HKM sama dengan HKM sehingga HKM sama dengan HKM. Jika H dan K kompleks dari grup G, maka HK inverse sama dengan K inverse H inverse. HK inverse sama dengan himpunan HK inverse H bilangan H dan K bilangan K. K inverse sama H inverse sama dengan himpunan K inverse H inverse adalah H bilangan H dan K bilangan K. Karena H bilangan H dan K bilangan K, sedangkan H dan K kompleks dari G, maka HK bilangan G. Sehingga dalam kurung HK inverse sama dengan K inverse H inverse. Jadi HK inverse sama dengan K inverse H inverse. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi subgrup. Misalkan G adalah suatu grup dan H adalah himpunan bagian dari G. H disebut subgrup dari G jika H merupakan
Sub atas operasi biner yang sama dengan operasi biner yang didefinisikan di dalam G. Jika G suatu grup dengan elemen identitas E, maka elemen identitas E dan G sendiri merupakan kompleks yang sekaligus merupakan subgrup dari G. Kedua subgrup ini dikatakan subgrup tak sejati atau trivial. Jika setiap grup G itu paling tidak mempunyai dua subgrup. Subsetnya itu termasuk yang hanya teridentifikasi elemen dari formula subgrup G. Formulanya H sama dengan elemen identitas E, H kurang dari sama dengan G. G subgrup dari dirinya sendiri, G kurang dari sama dengan G. Jadi, dari dua kondisi itu merupakan trivial. Contohnya adalah grup bilangan bulat dengan penjumlahan. Jika 5Z sama dengan 5N sedemikian hingga N elemen dari Z, yaitu semua bilangan bulat kelipatan 5, maka grup bilangan bulat kelipatan 5 dengan penjumlahan adalah suatu grup, dan karena 5Z subset dari Z, maka 5Z subgrup dari Z. Secara umum, jika M suatu bilangan bulat dan MZ sama dengan KM sedemikian hingga K elemen dari Z, yaitu himpunan semua bilangan bulat kelipatan M, maka MZ adalah subgrup dari Z. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema-teorema terkait subgrup. Di sini kita hanya mengambil 5 teorema. Teorema 5.1, jika H suatu kompleks dari grup G, maka H adalah subgrup dari G jika dan hanya jika ada A, B anggota H berlaku. Yang pertama, AB anggota H dan A inverse juga anggota H. Selanjutnya teorema 5.2 berbunyi, jika H suatu kompleks dari grup G, maka H adalah subgrup dari G jika dan hanya jika ada A, B anggota H dan AB inverse anggota H. Teorema 5.3, jika H suatu kompleks berhingga dari grup G, maka H subgrup dari G jika dan hanya jika H memenuhi sifat tertutup terhadap operasi pada G, yaitu ada A, B anggota H dan AB anggota H. Teorema 5.4, misalkan G suatu grup dan A anggota G, maka A sama dengan A pangkat N sedemikian hingga N anggota B adalah subgrup dari G dan dikatakan sebagai subgrup siklik dari G yang dihasilkan oleh A. Teorema 5.6 berbunyi, jika H dan K dua subgrup dari grup G, maka HK suatu subgrup dari G jika dan hanya jika HK sama dengan KH. Saya akan membuktikan teorema 5.1. Jika H subgrup dari G, maka H suatu grup, sehingga 1 dan 2 dipenuhi. Sebaliknya, jika A anggota dari H, maka menurut yang kedua, A inverse anggota dari H. Selanjutnya, menurut yang satu, maka A inverse sama dengan A inverse A sama dengan E anggota dari H, dan H kompleks dari G. Maka A, B, C anggota dari G, sehingga A, B kali C sama dengan A kali B, C, yaitu dapat memenuhi sifat asosiatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa H suatu grup, dan karena H kompleks dari G, maka H subgrup dari G. Bukti dari teorema 5.2. Jika H subgrup dari G, maka H suatu grup. Sehingga apabila B anggota H, maka B inverse juga anggota H. Dan jika A anggota H, maka AB inverse juga anggota H. Sebaliknya, jika AB anggota H, menurut ketentuannya A inverse
sama dengan A inverse anggota H. Dan selanjutnya A inverse sama dengan A inverse anggota H. Karena semua yang dikalikan dengan elemen identitas akan menghasilkan dirinya sendiri. Demikian pula B inverse sama dengan B inverse elemen H. Sehingga A B inverse pangkat min 1 sama dengan AB anggota H. Maka H subgrup dari G. Contoh 5.4. Misalkan grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Jika M suatu bilangan bulat, buktikan bahwa MZ sama dengan KM sedemikian hingga K anggota Z merupakan subgrup dari Z. Penyelesaiannya, jika M sama dengan 0, maka MZ anggotanya itu sama dengan 0, yaitu subgrup tak sejati dari Z. Jika M sama dengan 1 atau M sama dengan negatif 1, maka MZ-nya sama dengan bilangan bulat, yaitu suatu subgrup tak sejati pula dari bilangan bulat. Jika M sebarang bilangan bulat selain negatif 1, 0, dan 1, membuktikannya dengan menerapkan teorema 5.2 yang sudah dijelaskan tadi. Tetapi karena operasinya penjumlahan, maka syarat perlu dan cukup agar MZ merupakan subgrup dari Z adalah ada A, B anggota MZ harus berlaku A min B anggota MZ. Tetapi lebih dulu harus ditunjukkan bahwa MZ suatu kompleks dari Z. Karena 0 sama dengan 0M, maka 0 merupakan anggota MZ. Sehingga MZ tidak sama dengan himpunan kosong. Jika X elemen MZ, maka X sama dengan KM, dengan K anggota dari Z. Karena K M anggota Z, maka KM sama dengan X anggota Z. Berarti MZ kompleks dari Z. MZ tidak sama dengan himpunan kosong dan MZ kompleks dari Z. Ambil sebarang A, B anggota MZ. Maka A sama dengan K1M dan B sama dengan K2M. Dengan K1, K2-nya anggota Z. Sehingga A min B sama dengan K1M dikurangi K2M. Sama dengan buka kurung K1 dikurangi K2 tutup kurung dikalikan M. Karena K1, K2-nya anggota Z, maka kurung buka K1 min K2 kurung tutup juga anggota dari Z. Terbukti bahwa MZ merupakan subgrup dari Z. Sekian pemaparan dari pemateri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.